Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Huda dalam mata pelajaran PKN. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak kita di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Tapi sebelum itu, Ustazah mau anak-anak Ustazah semua membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Adab berdoa, tangan diangkat ke atas, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan berdoa tadi kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita mudah untuk belajar dan dapat memahami pembelajarannya dengan baik. Ustazah juga mau berpesan dengan anak-anak Ustazah semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker jika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak. Nah, sekarang yuk kita dengarkan penjelasan Ustazah tentang hak di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda diharapkan dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Ananda semua membuka buku Bupena 6A halaman 153. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Contoh hak di rumah. Yang pertama, memperoleh makan makanan yang bergizi. Kita berhak untuk memperoleh makanan yang layak dan bergizi. Yang kedua, memperoleh kasih sayang. Kita juga berhak memperoleh kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Dan yang ketiga, nyaman saat belajar di rumah. Kita juga berhak memperoleh suasana yang nyaman saat belajar di rumah. Tetapi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Yang pertama, kemampuan ekonomi keluarga. Kita juga melihat ya bagaimana kemampuan ekonomi atau keuangan ayah sama bunda juga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Kita juga melihat bagaimana aktivitas orang tua. Saat ayah bunda lagi capek pulang bekerja, kita juga bisa bagaimana sikap kita dalam menanggapinya. Dan yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Nah, yang kedua, hak di sekolah. Yang pertama, memperoleh pelajaran dari guru. Yang kedua, bermain saat jam istirahat. Ananda semua juga mempunyai hak ya untuk bermain saat jam istirahat. Dan yang ketiga, belajar dengan nyaman di sekolah. Ananda semua juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Tetapi juga ada ya faktor yang mempengaruhi penggunaan hak, yaitu waktu belajar. Waktu belajar di sekolah ada batasnya. Dan juga waktu bermain, saat bermain juga ada batasnya ya. Dan juga aktivitas lain di sekolah. Selain itu juga ada contoh hak di masyarakat. Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Kita berhak bermain di lingkungan yang bersih ya. Ikut serta dalam kerja bakti. Kita juga berhak ikut dalam kerja bakti, gotong royong. Dan yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Kita juga mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman saat kita bermain dengan teman. Tapi juga ada faktor yang mempengaruhinya ya. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.
Nah, jadi masyarakat, terutama diri kita sendiri, harus sadar terlebih dahulu dalam menjaga kebersihan, sehingga lingkungan kita menjadi bersih. Dan yang kedua, usia. Nah, kita juga melihat usia ya, usia yang pas untuk mengikuti kerja bakti. Dan yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Selain itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita ya. Contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Yang pertama di rumah. A. Bermain dengan nyaman. Setelah bermain, silahkan Ananda semua merapikan mainannya agar rumahnya tetap rapi dan bersih, dan juga mainannya tidak akan rusak. Yang kedua, menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Nah, jadi saat kita menonton film itu kita harus berjarak ya dengan televisi agar mata kita tidak rusak. Dan juga saat menonton film jangan terlalu malam karena takutnya akan bangun kesiangan. Ingat ya anak-anak ustazah semua, kita harus melaksanakan sholat subuh. C. Makan makanan sehat dan bergizi. Setelah makan, kita cuci ya piringnya agar rumah kita tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua, di sekolah. A. Mendapat pelajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Nah, saat belajar di sekolah, kita simak pembelajarannya dengan baik. Saat di rumah juga kita simak video pembelajaran yang diberikan ustazah dengan baik agar kita mudah memahaminya dan kita akan mendapatkan ilmu yang diajarkan. B. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Nah, ini dilakukan agar saat membaca kita akan tetap fokus dan orang lain yang membaca di perpustakaan juga tidak terganggu ya. C. Bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal ini dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif, aman, nyaman. 3. Di masyarakat. A. Bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. B. Diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal ini dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. C. Bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal ini dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Ya, saat Ananda semua bermain sepeda bersama teman-teman, bermain jangan di jalan raya ya, agar kita tidak terluka. Untuk penugasan, silakan Ananda mengerjakan latihan berikut ini. 1. Jelaskan pengertian hak. 2. Sebutkan salah satu contoh hak anak di rumah. 3. Sebutkan salah satu contoh faktor yang memengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah. 4. Sebutkan salah satu contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya di lingkungan sekolah. 5. Sebutkan salah satu contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya di lingkungan masyarakat. Silahkan kerjakan di buku latihan dan dikirimkan ke ustazah dalam bentuk foto ya. Nah, anak-anak ustazah semua sudah tahu kan bagaimana hak kita, ada hak di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Hak kita di rumah yaitu kita mendapatkan makanan yang bergizi. Kalau hak kita di sekolah, kita mendapatkan pelajaran. Kalau hak kita di masyarakat, kita dapat bermain di lingkungan yang bersih. Tapi anak-anak ustazah juga ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi hak. Yang pertama misalnya di rumah yaitu faktor ekonomi. Yang kedua di sekolah waktu belajar. Dan yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Nah, sekarang sudah tahu ya bagaimana hak kita di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.
pembelajaran kita hari ini dapat mudah dipahami dan juga tentunya sangat bermanfaat ya untuk anak-anak Ustazah semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.